merupakan suatu desa di bawah lingkup Kecamatan Asembagus dengan kawasan hunian berupa rumah kampung lahan luas, dengan angka dominasi masyarakat berupa pelajar dari berbagai jenjang, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Semua jenjang tersebut terdampak pandemi COVID-19 yang mengubah tatanan kegiatan sekolah digantikan dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini memberi dampak besar terhadap kegiatan belajar siswa, karena tidak semua siswa dapat menerima dengan baik cara belajar seperti ini. Berbagai masalah yang dapat ditemukan dalam pembelajaran jarak jauh, salah satunya rasa malas siswa dalam membaca buku. Alasan umumnya tidak bisa meminjam buku karena tidak bisa berkunjung ke perpustakaan. Kurangnya minat baca ini membuat saya berinisiasi untuk meningkatkan minat baca remaja dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah saya gambarkan, maka saya memilih untuk melakukan program kerja dengan judul Pemanfaatan Perpustakaan Online sebagai pendukung minat baca remaja di Desa Awar-Awar. Perpustakaan online yang saya pilih adalah iPusnas. Apa itu iPusnas? Perpustakaan digital yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan Nasional. iPusnas sendiri sudah diluncurkan sejak 16 Agustus 2016 lalu. Dan nama perpustakaan digital, iPusnas lebih dari sekedar aplikasi pembaca buku digital biasa. Sebagai aplikasi pustaka, iPusnas sudah dilengkapi dengan e-reader, sehingga kita tidak perlu memasang aplikasi ini dan lain di gawai kita untuk membaca buku. iPusnas juga dilengkapi dengan fitur media sosial. Di dalamnya kita bisa menjalin pertemanan dengan pengguna atau pembaca lain. Fitur pertemanan ini juga dilengkapi dengan sarana inbox untuk mengirim pesan. Lalu, bagaimana cara mendaftar menjadi anggota iPusnas? Yuk simak. Pertama, kita mengunduh aplikasi ini di Play Store. Caranya, kita buka saja Play Store. Kemudian, ketik iPusnas di menu pencarian. Setelah muncul, kita klik saja. Kemudian, pilih install. Setelah itu, kita tunggu hingga selesai menginstal. Tunggu hingga sampai 100%. Ketika tampilannya seperti ini, tandanya kita selesai mengunduh dan aplikasi iPusnas sudah terpasang secara otomatis di gawai kita. Setelah aplikasi iPusnas terpasang di gawai kita, kita langsung buka aplikasi tersebut. Klik lanjutkan. Lanjutkan. Klik mulai sekarang. Izinkan. Oke. Geser ke sebelah kanan. Klik mulai sekarang. Nah, untuk tampilan depannya nanti seperti ini. Untuk mendaftar menjadi anggota, kita tinggal klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Klik login sekarang. Mendaftarnya bisa menggunakan akun Facebook atau email. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan email. Tinggal klik alamat email dan passwordnya. Langsung klik selanjutnya. Nah, karena saya sudah terdaftar sebelumnya, jadi tampilannya langsung seperti ini.
Penerapannya seperti ini. Sebelumnya, saya akan mengenalkan beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi ini serta fungsinya. Setelah masuk ke aplikasi, kita akan disuguhi menu koleksi buku. Ini merupakan menu koleksi buku. Berlanjut ke sebelah kanan menu koleksi buku, yaitu menu e-pustaka. Menu ini berisi koleksi e-book dari orang atau institusi tertentu. Kita bisa bergabung di dalamnya untuk bisa membaca koleksi mereka. Dari gambarnya saja kita melihat siapa saja tokoh tersebut. Sebelah kanan menu e-pustaka yaitu menu feed. Menu ini kita bisa melihat kumpulan informasi yang bersifat umum. Ini menu rak buku. Menu ini merupakan rak buku virtual milik kita sebagai pengguna. Ini menu notifikasi. Menu ini berisi notifikasi dari Pusnas. Biasanya berisi notifikasi ketika kita sedang mengantri untuk meminjam buku. Itulah beberapa menu yang tersedia dalam aplikasi e-Pusnas. Pertama kali melihat menu rak buku, mungkin kita akan bingung karena menu ini memuat judul e-book secara acak, bukan per kategori. Untuk mencari e-book per kategori, kita cukup klik tanda panah di pojok kanan atas. Barulah terlihat kategori e-book apa saja yang dimiliki Pusnas, mulai dari fiksi hingga non-fiksi. Lalu, bagaimana cara meminjam e-book di Pusnas? Caranya cukup mudah. Kita tinggal mencari e-book yang diinginkan. Saran saya, gunakan fitur pencarian yang ada di pojok kanan atas. Nah, cari e-book apa saja di situ. Tinggal ketik. Contohnya, di sini saya akan mencari buku tentang kancil dan buaya. Nah, misalkan saya akan meminjam, tinggal klik saja. Dalam halaman detail buku, tersaji beberapa informasi seperti jumlah salinan dan besaran file. Ketika jumlah salinannya masih ada, langsung klik tombol pinjam. Klik populer. Registrasi sekarang. Masukkan password kita. Klik OK. Ya. Tunggu hingga e-book berhasil dipinjam. Tutup. Tunggu hingga 100%. Nah, ini tandanya e-book sudah berhasil kita unduh atau kita pinjam. Klik baca untuk membacanya. Atau kita langsung buka rak virtual dan pilih e-book yang baru saja kita pinjam tersebut. Aplikasi ini dalam sistem peminjamannya hanya berlaku selama 3 hari. Dalam 1 hari kita dapat meminjam sebanyak 3 e-book yang ada di dalam aplikasi Pusnas ini. Kalau misalkan sudah jatuh tempo tetapi kita lupa untuk mengembalikan e-book, maka e-book akan kembali secara otomatis. Jika kita ingin mengembalikan, klik titik 3 pada pojok kanan bawah.
dikembalikan. Setuju. Mengembalikan e-book minimal dalam waktu 24 jam setelah peminjaman. Kalau kita meminjam kurang dari 24 jam, maka e-book tidak akan bisa dikembalikan. Minimal baru bisa dikembalikan besok. Nah, begitu cara meminjam dan mengembalikan e-book di aplikasi eBusnas. Jumlah judul e-book yang dimiliki eBusnas ini memang ribuan, tapi jumlah salinannya terbatas untuk setiap judulnya. Apabila kita mendapati e-book itu habis dipinjam, maka kita masuk dalam daftar antrian dan baru bisa meminjamnya jika pengguna lain sudah selesai masa peminjamannya. Jangan khawatir terlewatkan, karena eBusnas akan memberitahu kita melalui menu notifikasi. Fitur unik yang ada di aplikasi ini adalah status badge. Ini cara eBusnas mengapresiasi pengguna dengan membaginya dalam 3 level baca, yakni newbie, bookworm, dan socialist. Setiap pengguna baru tentu saja mendapat status newbie. Untuk naik ke level berikutnya, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dari newbie ke bookworm, kita harus melengkapi profil, mengunduh minimal 10 e-book, membaca minimal 5 e-book, dan memposting minimal 5 komentar pada e-book yang selesai kita baca. eBusnas menjadi solusi bagi masyarakat yang karena terhalang jarak dan waktu tidak sempat berkunjung ke perpustakaan umum saat mencari buku yang mereka inginkan. Keberadaan eBusnas ini diharapkan akan memicu minat baca masyarakat Indonesia dalam membaca buku dalam format digital, sekaligus meningkatkan budaya literasi bangsa kita. Aplikasi eBusnas ini saya terapkan kepada remaja di Desa Awar-Awar dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca. Setelah beberapa pekan saya menerapkan aplikasi eBusnas ini, ternyata sesuai dengan tujuan saya. Minat baca remaja di Desa Awar-Awar menjadi meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya e-book yang dipinjam. Bahkan ada beberapa remaja yang mengantri untuk meminjam salah satu e-book yang tersedia dalam aplikasi eBusnas ini. Hingga ada beberapa remaja yang memanfaatkan aplikasi ini untuk menambah wawasan adiknya. Tentu saja dengan cara meminjam e-book cerita anak kemudian membacakannya kepada adiknya tersebut, hingga menjelaskan beberapa nilai moral yang terdapat dalam cerita yang baru saja dibacanya. Tidak hanya itu, ada beberapa remaja yang mengenalkan aplikasi eBusnas ini kepada temannya yang lain, sehingga informasi tentang pentingnya mengetahui aplikasi eBusnas ini semakin luas. Ada pula remaja yang meminjam e-book cara berternak kambing, kemudian membacakannya kepada kakeknya agar sang kakek lebih mengetahui cara-cara berternak kambing yang benar. Ada beberapa yang meminjam e-book resep masakan untuk mamanya, agar sang mama belajar untuk mencoba resep baru dalam masakannya. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa penerapan aplikasi eBusnas ini tidak hanya bermanfaat kepada remaja di Desa Awar-Awar yang menjadi sasaran. Dalam menerapkan dan mengoperasikan aplikasi eBusnas kepada remaja Desa Awar-Awar ini tidak serta-merta berjalan mulus. Ada beberapa kendala yang beruntung bisa dipecahkan bersama. Kendala tersebut mulai dari sinyal yang buruk hingga ada beberapa remaja yang lupa dengan salah satu fungsi yang tersedia di menu eBusnas. Untuk masalah sinyal, kami memutuskan untuk meminjam e-book saat sinyal sedang baik atau menggunakan jaringan Wi-Fi milik salah satu remaja Desa Awar-Awar. Sedangkan untuk beberapa remaja yang lupa dengan fungsi dari menu yang tersedia dalam aplikasi eBusnas, saya mencoba untuk menjelaskan ulang menu-menu tersebut. Mungkin hanya itu kendalanya selama beberapa pekan penerapan aplikasi eBusnas di Desa Awar-Awar. Selebihnya, kegiatan berjalan dengan lancar. Pada suatu kesempatan, saya memberikan paket data kepada remaja Desa Awar-Awar dengan tujuan untuk menambah semangat minat bacanya. Itulah program kerja yang saya lakukan di Desa Awar-Awar. Menurut saya, program kerja yang saya lakukan di desa ini berhasil karena melihat dari meningkatnya minat baca sasaran serta manfaatnya bagi lingkungan sekitar sasaran. Dan menurut saya, sejauh ini aplikasi eBusnas cukup efektif diterapkan di Desa Awar-Awar.